Halo, bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Untuk Anda yang punya atau pernah punya pasangan, familiar nggak sih sama kata-kata ini? Aduh, coba aja ya saya kenal dia lebih awal. Aduh, andai aja aku ngeliat tanda-tanda ini dari dulu. Atau andai aja saya tahu apa yang saya hadapi. Nah, atau Anda yang sedang pendekatan sama seseorang. Pernah nggak Anda ingin tahu calon pasangan saya ini kasar atau enggak ya? Nah, tahukah Anda bahwa ada beberapa pertanyaan ampuh yang bisa Anda jawab untuk melihat potensi dia, apakah dia ini cenderung ke arah kasar nantinya atau tidak. Mau tahu apa aja pertanyaan ampuh tersebut? Simak terus ya. Juga jangan lupa untuk Anda yang ingin mengenal diri lebih baik lagi, maka Anda berada di channel yang tepat. Silahkan klik tombol subscribe-nya dan pencet loncengnya sekarang juga. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan ampuh untuk menentukan apakah pasangan Anda ini kasar atau tidak. Kalau Anda simak kembali pernyataan-pernyataan di awal tadi, seperti misalnya, aduh kalau aja ya saya tahu dia dari awal. Aduh, andai aja saya ngelihat tanda-tandanya dari awal. Nah, ini biasanya sering diungkapkan oleh mereka yang suka mengalami kekerasan dalam suatu hubungan. Baik kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, psikologis, dan lain-lain. Dengan kata lain, mereka mengalami dating violence, yaitu kekerasan pasangan yang belum terikat pernikahan. Meskipun istilah dating violence ini juga suka dipakai untuk yang sudah berumah tangga. Biasanya, seorang wanita yang menjadi korban dating violence ini, meskipun udah dikasih tahu sama teman-temannya, diperingati, ya awas, hati-hati, dan sebagainya, tetap aja mereka jalani hubungan tersebut. Dikarenakan mereka merasa udah nggak berdaya lagi untuk mengambil tindakan. Di satu sisi, kan kesian, betul nggak sih? Nah, sekarang coba Anda bayangkan, bagaimana jika Anda atau teman-teman wanita Anda itu udah tahu tanda-tanda yang harus diwaspadai sedari dini. Tanda-tanda yang dapat menyebabkan problem serius, bahkan potensi kekerasan di kemudian hari dalam suatu hubungan. Tentu, ini akan melindungi Anda atau teman Anda ini dari potensi menjadi korban dating violence. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tentang dating violence ini, saya mau cerita dulu nih ya tentang keunikan pria dan wanita dan dampaknya dalam hubungan berpasangan. Kisah ilustrasi ini saya ambil dari buku Men from Mars, Woman from Venus, karyanya John Gray. Dan ini menarik sekali. Jadi kisahnya seperti ini. Zaman dulu ya menurut John Gray ini, ya ini ilustrasi ya, itu pria itu hidupnya adalah di planet Mars. Ya, mereka ini orangnya aktif, ya suka bikin sesuatu, ya fokus pada kekuatan, kompetensi, efisiensi dan sebagainya. Suka bikin bangunan, suka bikin apa dan sebagainya. Nah, cowok-cowok ini ya para pria ini mereka itu yang menarik adalah ketika mereka ini ada problem, ada masalah ya, misalnya ada yang merasa waduh dirinya ada merasa nggak oke gitu. Mereka ini biasanya akan jalan ya ke guanya sendiri, naik bukit, naik gunung ya untuk menyendiri di situ. Dan anehnya, ajaibnya adalah ketika mereka menyendiri gitu ya, merenung sendiri gitu, ternyata masalah itu hilang dengan sendirinya, berkurang dengan sendirinya. Dia menjadi tenang, menjadi rileks gitu. Nah, setelah rileks, dia akhirnya kembali lagi ke lingkungan dia, ya kembali aktif kerja dan sebagainya. Nah, beda halnya dengan perempuan. Perempuan itu ceritanya dulunya itu adanya di Venus, ya. Di Venus, yang mana di situ kehidupannya sejahtera, bahagia, ya, akrab satu sama lain dan sebagainya. Mereka suka bercocok tanam, ya, suka miara kupu-kupu apa dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah ketika ada salah satu yang ada masalah, ada problem, ya gitu, merasa bete, ya merasa aduh gitu ya, moodnya nggak bagus, itu teman-teman yang lainnya tuh menangkap sinyal BT-nya tersebut ya, dan mereka berkumpul ya membuat lingkaran untuk menemani si wanita ini ya. Berkumpul kemudian ditanyain, kamu kenapa, yuk cerita yuk, sharing yuk dan sebagainya. Nah, semakin si perempuan ini cerita, sharing, keluar ya gitu, itu semakin masalahnya itu redup ya, semakin kembali lagi happy, ceria dan sebagainya ya. Kemudian kembali lagi aktivitas, bercocok tanam lagi dan sebagainya. Nah, itulah dua yang berbeda. Kemudian suatu saat mereka itu berkembang luar biasa. Yang penduduk Mars ini menciptakan alat ya, ada teropong, pesawat luar angkasa dan sebagainya, dan melihatlah ada planet baru warnanya biru ya. Akhirnya mereka terbanglah ke sana.
Begitu juga dengan Venus, berkembang luar biasa, sukses, akhirnya bikin teropong, bikin pesawat luar angkasa, dan pergilah mereka ke planet biru ini, namanya Bumi. Nah, ketika dua-duanya ini ketemu, mereka saling kaget. Ih, ternyata ada nih yang mirip sama saya, ya tapi beda ini. Kamu siapa? Saya perempuan. Kamu siapa? Saya laki-laki, gitu. Dan akhirnya mereka itu hidup di sana dengan akur, ya, dengan perbedaan masing-masing, ya. Ih, kamu unik ya kayak gitu, iya, kamu juga unik ya, gitu. Nah, singkat cerita, setelah mereka sekian waktu di sana, terjadilah gejala di bumi ini, ya, gejala alam, yaitu ada, jadi iklimnya berubah dan tiba-tiba mereka itu semuanya lupa semuanya, ya, mengalami lupa. Mereka mengalami amnesia, lupa asal-usulnya mereka. Tiba-tiba pas mereka melek lagi, mereka itu menganggap mereka itu adalah orang yang sama. Baik laki-laki dan perempuan itu adalah orang yang sama. Nah, apa dampaknya? Sejak saat itu, mulailah terjadi konflik-konflik yang sebelumnya itu tidak terjadi. Contoh, misalnya gini, ini ceritanya udah berpasangan, ya, dan sebagainya. Ketika laki-laki itu ada masalah, ya, ketika ada masalah, gitu, secara fitrahnya, itu adalah dia butuh sendiri. Dia akan pergi sendiri, ya, apakah ke guanya sendiri, ke warung bubur kacang hijau sendiri misalnya, ke warung mie rebus, ya, atau pergi jalan sendiri, gitu. Nah, seperti itu. Sementara perempuan di sisi lain, fitrahnya itu adalah ketika dia menangkap sinyal ada yang nggak beres di seseorang, itu akan memanggil untuk mengajaknya bicara. Kamu kenapa? Yang kamu gimana? Kamu ini dan sebagainya. Terus dikejar, ya, gitu. Sampai akhirnya laki-lakinya nggak mendapatkan tempat untuk sendirinya itu, dan akhirnya konflik pun terjadi. Kamu ngapain sih ngikutin saya terus? Kamu ngapain sih nanya-nanya terus? Dan sebagainya. Padahal perempuan maksudnya baik, ya. Itu, ya. Begitupun yang terjadi dengan perempuan. Ketika perempuannya ini ada problem, ya, ada masalah dan sebagainya, yang prianya ini juga secara fitrah tahu, wah, ini ada masalah nih. Biasanya secara fitrahnya itu, kalau ada masalah nih berarti butuh sendiri. Akhirnya perempuannya ini lagi ada masalah, ditinggal sama si cowoknya. Wah, dia butuh sendiri, ditinggal, ya kan gitu. Wah, udah semakin akhirnya bad mood-nya itu semakin menjadi-jadi. Nah, akhirnya terjadilah itu permasalahan dan sebagainya, ya. Dan itu terjadinya tanpa disadari, ya, gitu. Nah, ini menarik, ya. Dan banyak banget yang dibahas dari situ tentang perbedaan laki dan perempuan, ya. Jadi intinya kesimpulan dari kisah tadi adalah meskipun pria dan wanita berbeda, tapi seringkali tanpa disadari mereka suka melupakan perbedaan ini. Para pasangan pria menganggap wanita ini harus menjadi seperti dia, pria. Pasangan wanita menganggap pria harus bisa mengerti seperti dia juga wanitanya. Dan sayangnya, gara-gara ini dapat membuat hubungan itu menjadi tidak sehat. Dan konsekuensi dari hubungan yang tidak sehat ini bisa menimbulkan macam-macam masalah. Seperti bisa jadi adanya kekerasan psikologis. Seperti menyerang mental pasangannya, mengancam, manggil dengan sebutan yang mempermalukan di depan orang, menjelek-jelekan, dan sebagainya. Psikologisnya itu kena. Atau ada juga yang kekerasan pembatasan aktivitas, seperti yang perempuannya dihantui dengan tindakan pasangan yang terlalu posesif, terlalu mengekang, sering naruh curiga, kamu sama siapa, di mana, coba send location, dan sebagainya. Yang selalu ngatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam dia. Ada juga yang berdampak pada kekerasan dari ekonominya, seperti pasangannya terus-menerus meminta untuk memenuhi segala keperluannya, ya, memanfaatkan atau menguras harta pasangannya. Ada juga yang kekerasan fisik. Nah, ini nggak oke banget nih, ya. Mukul, nampar, nendang, dorong, seperti itu, ya. Nah, itu bahaya banget. Ada juga yang berakibat kekerasan seksual, seperti meraba-raba, memeluk, mencium, hingga memaksa pasangan ini untuk melakukan hubungan seksual di bawah ancaman. This is not good. Apalagi menurut penelitian dalam buku Death by Domestic Violence menunjukkan bahwa tanda-tanda kekerasan ini dapat meningkat seiring dengan lamanya hubungan. Semakin lama hubungan itu semakin menjadi, mungkin karena dianggapnya biasa sama pasangan ini, ya. Nah, mungkin saat ini kelihatan kekerasannya itu kecil, tapi lama-kelamaan bisa menjadi besar, ya, dan menjadi berani. Nah, seperti itu. Ini kan nggak oke. Nah, karena ini penting sekali untuk Anda antisipasi sejak dini, maka coba deh Anda perhatikan rambu-rambu indikasi kekerasan pada calon pasangan Anda dengan menjawab 17 pertanyaan ini. Beberapa pertanyaan ini akan bersifat sensitif. Silakan Anda jawab dengan hati Anda, jujur terhadap diri sendiri.
Karena ini manfaatnya juga untuk Anda sendiri. Siap? Saya akan memberi 17 pertanyaan. Coba Anda jawab dengan ya atau tidak. Anda boleh ngambil catatan sambil dicatat, ya atau tidak. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Coba Anda ingat-ingat lagi. Apakah pasangan Anda pernah membicarakan tentang memukuli atau mengintimidasi orang lain, terutama ketika ada konflik? Mau itu kekerasan ke temannya, ke saudaranya, ke orang lain, tukang antar barang, dan lain-lain. Ya, silakan jawab, ya atau tidak. 2. Ketika Anda bersama dia, apakah dia mengontrol cara Anda menghabiskan waktunya? Harus ini, harus itu, Anda harus melakukan itu, dan sebagainya. Apakah dia selalu mendominasi atau suka mengkritik Anda dengan keras jika Anda mengambil sebuah keputusan? Seperti misalnya Anda mau pergi sama sahabat Anda, tiba-tiba dia marah atau mengkritik. Ya, ketika Anda membuat suatu keputusan, tiba-tiba dia marah dan sebagainya pada Anda. Ya, itu pertanyaan kedua. Ketiga, apakah Anda ngelihat pasangan Anda suka atau tertarik dengan alat atau senjata tajam? Pisau, samurai, pistol, dan lain-lain. Bahkan suka membawa alat-alat itu kemana-mana. Nah, ya, coba ya atau tidak. Yang keempat, apakah dia selalu cemburu pada Anda? Apakah dia sangat mengendalikan pertemanan Anda? Anda harus main sama ini, Anda nggak boleh main sama dia, dan sebagainya. Ya, seperti seolah-olah dia tuh ingin memiliki Anda itu hanya untuk dia saja. Ya gitu. Silahkan Anda coba ingat-ingat lagi apakah dia seperti itu atau tidak. 5. Apakah dia pernah meminta dan memaksa Anda untuk berciuman atau melakukan hubungan seksual? Dan pada saat itu Anda lihat apakah dia itu tidak terlalu memperhatikan perasaan Anda? Jadi memaksa dan sebagainya? Ya atau tidak? 6. Apakah dia suka mabuk? Minuman alkohol? 7. Apakah dia suka menggunakan obat-obatan terlarang? Apapun itu jenisnya. Mau amfetamin, speed, sabu, crack, dan lain-lain. 8. Coba ingat-ingat. Apakah dia pernah memukul Anda? 9. Pernahkah Anda mengetahui dia kehilangan kendali atas amarahnya untuk jangka waktu tertentu? Tiba-tiba dia marah, meledak-ledak, dan sebagainya? Kalau iya, tulis iya. 10. Apakah dia pernah mengancam atau mencoba bunuh diri? Awas, nanti saya bunuh diri. Nah, ingat-ingat lagi. Coba jawab dengan jujur. Catat. 11. Apakah dia cepat kehilangan kesabaran dengan orang lain? Dengan anak-anak, ya, atau berkata kasar, ya, secara verbal terhadap mereka? 12. Apakah dia pernah memberitahu bahwa dia tahu cara untuk membunuh seseorang? Atau misalnya dia melakukan seperti ini. Naruh tangannya di leher Anda seperti mau mencekik, ya, kemudian dia berkata, hanya bercanda kok. Nah, catat. Kalau pernah, ya. Kalau tidak, tidak. Ya. 13. Apakah dia dengan cepat menjadi tergantung secara emosional pada Anda? Misalnya, apakah dia mengatakan seperti ini, saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Nah, coba ya. Kalau misalnya iya, tulis iya. Ya. Kalau tidak, tulis tidak. 14. Apakah Anda pernah punya perasaan atau feeling, kok kayaknya hanya saya ya yang ngerti dia, orang lain kayaknya nggak ngerti sama dia, atau nggak bisa ngertiin dia? Nah, pernah Anda perasaan seperti itu? Kayaknya cuma Anda yang bisa mengerti dia. Kalau iya, tulis iya. 15. Coba Anda perhatikan hubungan antara orang tuanya atau di keluarganya. Apakah banyak tanda negatifnya? Nah, ini bisa Anda lihat ketika Anda berkunjung ke rumahnya atau dari cerita-cerita yang suka disampaikan oleh pasangan Anda. Seperti apakah orang tuanya, ayahnya, ibunya, atau saudara-saudaranya suka berantem, atau suka minum minuman keras, atau suka banyak ketegangan, kayaknya kurang akur satu sama lain. Nah, coba Anda cek lagi ya, dan Anda jawab ya atau tidak. 16. Apakah pasangan Anda memiliki riwayat viktimisasi kekerasan oleh orang tuanya, terutama oleh ayahnya? 17. Apakah ada riwayat pernah melakukan pelecehan seksual sebelumnya, baik ke orang ataupun ke hewan? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang coba Anda jumlahkan jawaban ya-nya ada berapa. Kalau ada 1 atau 2 jawaban ya, masih cukup aman, potensi kekerasannya kecil.
Tapi kalau sudah ada 3 atau lebih jawaban iya, maka ada baiknya Anda coba diskusikan dengan orang yang lebih dewasa yang Anda percaya untuk memberi solusi sebelum Anda melakukan atau melanjutkan hubungan Anda lebih jauh lagi. Coba Anda tukar pikiran, Anda sharing. Apakah masih oke-oke aja? Ya, misalnya masih bisa diantisipasi, atau tanda-tanda yang Anda temukan itu udah mengarah ke arah yang lebih bahaya, yang dapat berkembang ke yang lebih besar lagi. Ya. Nah, untuk Anda yang belum menjalin hubungan asmara dengan seseorang, terutama yang memiliki tanda-tanda barusan tadi itu, coba pertimbangkan bagaimana kalau nantinya Anda jadian, ya, dan ternyata dia berkembang semakin keras, semakin bahaya. Apakah menurut Anda dapat menghandle-nya dan tetap bertahan dengan dia, atau Anda harus mengakhiri hubungan tersebut? Juga pertimbangkan bagaimana dia akan menangani kalau misalnya ada masalah dengan Anda, sampai kalau misalnya harus berpisah. Apakah menurut Anda dia ini bisa melakukannya secara dewasa, ya? Atau jangan-jangan, wah dia kayaknya ada potensi bahaya nih, ngancam melakukan kekerasan dan sebagainya. Nah, ada baiknya Anda coba pertimbangkan semuanya sedari dini. Jauh lebih mudah bagi Anda untuk keluar dari hubungan yang berpotensi berbahaya pada tahap awal, daripada Anda menunggu-nunggu, nanti, wah kayaknya nanti saya bisa deh merubah dia. Kayaknya nanti dia akan berubah deh. Nah, ya, antisipasi sedari dini. Oke, nah itulah rambu-rambu yang harus Anda pertimbangkan, ya, terutama untuk Anda wanita, ya, untuk menemukan pasangan yang menurut Anda itu oke. Apakah ada kemungkinan melakukan tindakan kekerasan atau tidak? Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga dapat membantu Anda dalam memilih pasangan dan menghindari dari korban dating violence, sehingga Anda memiliki hubungan yang sehat dan bahagia. Karena Anda layak untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Dan karena Anda itu adalah unik dan berharga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.